Semangat pagi Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami tim program Sahabat Anak Holistik Integratif Prosai. Baik Bunda, bersama saya Tri Sunarsih. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pola asuh holistik terkait dengan perlindungan pada anak usia 0 sampai 72 bulan ya Bunda. Apa sih perlindungan pada anak yang harus kita berikan? Ya, jadi ini merupakan tindakan yang diberikan oleh orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya ya. Nah, ini diukur dengan kemampuan orang tua dalam menerapkan hak-hak anak di dalam keluarga ya. Jadi jangan salah ya Bunda, bahwa anak itu tidak hanya mempunyai kewajiban saja, tetapi mereka juga mempunyai hak-hak yang harus kita penuhi ya. Apa saja sih hak-hak anak yang harus kita penuhi ya? Yang pertama yaitu hak hidup Bunda ya, kemudian hak untuk ibadah ya, hak untuk mengetahui asal usulnya ya, kemudian hak untuk dipelihara oleh orang tua atau wali, kemudian hak anak perlindungan hukum ya, kemudian hak untuk tidak terpisah dengan orang tuanya ini Bunda, kemudian hak atas pendidikan dan informasi, kemudian hak atas istirahat dan rekreasi, dan hak atas kesehatan. Ternyata rekreasi dan istirahat itu juga merupakan hak anak ya Bunda ya. Kemudian hak untuk tidak dieksploitasi ya. Yang terakhir yaitu hak atas perlindungan dari kekerasan Bunda. Kemudian diskriminasi dan kekerasan seksual pada anak ya. Ini semua adalah hak anak yang harus bunda-bunda berikan kepada anak di dalam sebuah keluarga. Baik Bunda, nanti akan kita bahas satu persatu terkait dengan hak-hak anak ini. Ya. Ternyata Bunda, masih banyak sekali permasalahan yang terkait dengan perlindungan anak Bunda. Nah, tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak ini utamanya ada pada kita sebagai orang tua. Nah, tetapi merebaknya kasus-kasus berbagai kasus terkait dengan perlindungan anak itu tentu saja sangat memprihatinkan kita sebagai orang tua. Nah, tetapi pada kenyataannya Bunda, persoalan pelanggaran hak anak ini kerap terjadi dan kerap dilalaikan, dianggap itu adalah suatu hal yang biasa terjadi di masyarakat. Karena apa? Kita kurang peduli terhadap hak-hak anak. Masyarakat kita kurang peduli terhadap hak-hak anak ya. Ya, berbagai masalah terkait dengan perlindungan anak tersebut yaitu pada bidang hak sipil dan kebebasan Bunda. Jadi masih terdapat anak yang belum memiliki akta kelahiran. Padahal Bunda ya, akta kelahiran merupakan hak dasar anak Bunda. Ya. Ini menjadi hak atas pengakuan ya sah dari suatu negara terhadap keberadaan si anak tersebut ya. Dalam berbagai kasus anak yang tidak memiliki akta kelahiran sering memunculkan perlakuan salah Bunda. Seperti apa itu ya? Pemalsuan identitas dan semacamnya ya. Apakah anak-anak Bunda sudah mempunyai akta kelahiran semua? Ya, nanti dicari ya Bunda. Kemudian Bunda, bidang keluarga dan pengasuhan, nah ini masih banyak kasus anak jalanan, pembuangan dan penelantaran karena orang tua itu bekerja. Kemudian perebutan hak kuasa anak. Ya, masih banyak kasus terkait hal tersebut. Ini karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyak ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, sehingga anak menjadi kesepian Bunda.
Ya, karena sering ditinggal sendiri, asuhan diserahkan kepada orang lain, ya, kepada pembantu, ya, terlalu banyak nonton TV juga pada akhirnya anak ini. Selain itu banyak nonton video, game online, ya. Nah, ini menyebabkan tidak diperhatikannya pengasuhan terhadap anak Bunda. Ya, kemudian terkait perebutan hak kuasa anak ini, ya, perceraian orang tua itu merupakan sumber dari permasalahan ini. Ya, kasus perceraian tidak lepas dari rendahnya kualitas perkawinan, Bunda. Ya, jadi sekarang bisa kita lihat maraknya perkawinan remaja, ya, jadi belum umur 20 tahun ya sudah mempunyai anak, sehingga kematangan dari cara berpikir ya itu masih kurang, ya. Kemudian hak anak terkait dengan bidang kesehatan masih juga terjadi permasalahan Bunda, ya. Jadi terkait dengan kesehatan angka gizi buruk ini masih tinggi, ya. Belum adanya suatu penanganan gizi buruk yang holistik yang menyeluruh di berbagai bidang, ya. Jadi menyebabkan kasus gizi buruk itu di kalangan balita semakin meningkat dan ini terjadi peningkatan angka stunting, Bunda. Menurut Riskesdas 2018, angka stunting itu masih tinggi, Bunda, yaitu 30,8%, ya, dari anak-anak di Indonesia ini. Angka yang luar biasa ya Bunda ini. Nah, kemudian anak korban narkoba ternyata semakin meningkat juga Bunda. Masalah narkoba ini masalah yang tidak hanya terjadi pada kalangan orang dewasa, ternyata pada anak juga masih banyak terjadi. Kemudian rokok Bunda, ya, kalau kita lihat ya itu ada anak-anak yang belum cukup umur itu merokok, ya. Kemudian pemberian ASI dan susu formula ini juga merupakan hak anak yang diberikan Bunda untuk mendapatkan ASI eksklusif, ya. Nah, tetapi karena banyak orang tua yang bekerja dan ya akhirnya diberikan susu formula, ya Bunda, ya. Nah, kemudian di bidang pendidikan Bunda, ini minimnya sarana dan prasarana pendidikan, ya. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan ini termasuk media yang digunakan untuk stimulasi anak ini Bunda. Jadi kalau kita lihat di pendidikan PAUD di desa, ya, sekarang kan satu desa minimal harus punya satu PAUD Bunda. Tetapi kalau dilihat dari sarana dan prasarana yang digunakan itu masih minim sekali untuk menstimulasi tumbuh kembang anak. Kemudian kekerasan lingkungan ini, ya, yang banyak terjadi sekarang itu adalah bullying Bunda, ya. Kekerasan di lingkungan pendidikan, ya, antar teman, di mana karena kesalahan kecil seorang murid itu murid bisa dihukum seperti itu ya Bunda, dengan hukuman fisik, ya, itu Bunda. Ya, selain itu juga kesadaran orang tua terhadap pendidikan ini juga masih rendah Bunda. Jadi belum semua anak ya itu mengecam pendidikan PAUD, ya. Seringkali justru orang tua itu malah menghambat dari proses pembelajaran Bunda, karena ketidaktahuan orang tua itu sendiri, ya, terhadap cara mendidik anak, perkembangan anak, pengasuhan anak, ya, kita sebagai orang tua kita koreksi ya Bunda. Kemudian pertengkaran murid ini juga masih banyak sekali, ya. Kemudian di dalam bidang perlindungan khusus ini termasuk pornografi, ya Bunda. Hampir setiap hari kita itu disajikan dengan permasalahan tersebut, ya.
pornografi ini memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan sulit dihapus dari memori anak, Bunda. Ya, ini juga akan mengganggu tumbuh kembang anak. Jadi manusia itu mempunyai namanya dalam otak ya, Bunda, itu SPF. Nah, kalau SPF ini ya itu tertutupi oleh dopamin karena dopamin itu hormon kesenangan yang karena pornografi yang pertama kali hanya melihat, kemudian melihat dan sering melihat lagi, akhirnya dopamin ini menutupi SPF otak anak, Bunda. Nah, ini akan mengakibatkan apa? Tentu saja anak ini tidak akan bisa berpikir sesuai dengan yang diharapkan. Ini akan mengganggu dalam perkembangan anak juga, mengganggu kecerdasan anak, Bunda. Ya. Kemudian ada trafficking ya, Bunda, perdagangan manusia termasuk anak ini. Ya, Bunda, sangat-sangat banyak sekali, bahkan meningkat gitu ya, Bunda, termasuk eksploitasi organ tubuh dari anak itu sendiri. Kalau kita mendengar berita-berita yang ada, miris sekali ya, Bunda. Kemudian kekerasan seksual pada anak. Nah, ini Bunda, ini kekerasan seksual terhadap anak ini juga makin meningkat, Bunda. Nah, ini kita sebagai orang tua harus selalu waspada. Itu, Bunda, permasalahan-permasalahan yang masih terjadi pada perlindungan hak anak. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang hal-hal yang terkait dengan pola asuh perlindungan anak, Bunda. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi di sini identitas diri sejak kelahiran dengan memberikan bayi dengan nama yang bagus ya, Bunda. Kita sebagai orang tua itu nama anak itu adalah sebuah doa gitu ya, Bunda. Jadi kita sebagai orang tua diharapkan memberikan nama yang bagus untuk anak, nama yang baik untuk anak. Beri kehidupan yang layak untuk bayi seperti sandang dan pangan. Nah, ini Bunda. Kita harus memberikan gizi yang sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Seperti periksakan tenaga kesehatan ya, Bunda, jika anak sakit. Jangan sampai kita berpikir paling nanti sembuh sendiri ya. Kemudian beri cinta dan rasa aman dan kasih sayang kepada bayi agar bayi mengerti bahwa kita itu menyayanginya. Kita sering memeluknya ya, Bunda. Belai dan sentuh bayi setiap hari dan tentu saja jangan diterlantarkan. Ya, dekap dan meluk bayi, Bunda. Jika melakukan kesalahan, jangan dimarahin, namun tegur dan beritahu bahwa yang harusnya dilakukan anak itu apa. Berikan penjelasan terhadap kesalahan anak itu, Bunda. Ya, sehingga anak akan mengerti dan tidak akan mengulangi perbuatan kesalahannya dia lagi. Kemudian berikan panggilan sayang kepada bayi atau anak seperti cantik, soleh, ganteng. Jangan karena anaknya keriting habis itu dipanggil ting, ya. Jangan seperti itu ya, Bunda. Kemudian hidungnya pesek habis itu dipanggil sek, ya. Jangan seperti itu, Bunda. Kemudian biarkan bayi bersosialisasi dengan temannya. Jangan dibatasi, karena sosialisasi itu sangat penting untuk anak. Jadi kalau IQ itu hanya menyumbang 20% dari keberhasilan seorang anak, ya kalau EQ itu SQ ya, Bunda, itu menyumbang lebih besar dengan keberhasilan anak. Nah, kemudian singkirkan benda yang membahayakan bayi atau anak, misalkan pisau, perabotan yang Bunda, berkaca ya, sehingga ketika anak bermain, anak itu akan nyaman ya. Berikan permainan aman untuk
anak ya, yang terbuat dari bahan-bahan yang aman. Kita sebagai orang tua harus pandai-pandai memilih mainan yang aman untuk anak. Ya. Ini Bunda, kemampuan perlindungan anak yang harus kita berikan ya. Beri anak kesempatan untuk bersosialisasi dengan temannya tadi ya Bunda. Jangan melarang anak ya untuk bersosialisasi dengan temannya. Berikan anak kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalkan anak ini sukanya berenang. Nah, jangan dibatasi Bunda. Ketika anak itu memang tidak sedang sakit ya. Kemudian beri kesempatan anak untuk ikut beribadah ya. Ketika kita beribadah dalam agama apapun ya, kita memberikan kesempatan anak, kita mengajak kepada anak agar terbiasa dari kecil ya untuk dekat dengan agama ya. Kemudian beri kesempatan anak untuk mengikuti pendidikan, utamanya di PAUD. Jangan berpikir nanti anak bosan pada waktu SD. Tidak seperti itu ya Bunda. Ingat, masa emas seorang anak yaitu sampai anak umur 4 tahun. Bahwa kecerdasan anak itu didapatkan 50%-nya itu sebelum anak umur 4 tahun. Ya. Jangan sia-siakan waktu itu Bunda. Jadi kita harus selalu memberikan stimulasi kepada anak di masa-masa tersebut. Ya. Kemudian berikan kesempatan kepada anak untuk mengutarakan pendapatnya ya Bunda. Jangan langsung di-cut, jangan langsung dihentikan ketika anak itu mau mengobrol dengan kita. Ya. Jika anak melakukan kesalahan, ya hendaknya jangan dimarahi tadi ya Bunda. Ya, kita ajak ngobrol bareng. Ya, kita kasih tahu. Berikan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman untuk bermain, Bunda. Tadi jauhkan dari barang-barang yang berbahaya, ya. Kemudian beri perlindungan seksual kepada anak, ya. Cara berpakaian anak, ya, itu kita harus perhatikan. Jangan sampai memberikan pakaian yang terbuka, ya. Kemudian mana yang boleh dipegang, mana yang tidak boleh dipegang bagian tubuhnya, siapa yang boleh memegang, siapa yang tidak boleh memegang, ya itu harus kita beritahukan kepada anak-anak kita ya. Kemudian berikan informasi yang benar jika ada pertanyaan anak. Jadi kita memang harus memberikan informasi yang benar ya Bunda ya. Kemudian lindungi anak dari kekerasan baik dari teman maupun dari keluarga. Ya. Kemudian setiap anak perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari keluarga serta rasa aman dan nyaman. Nah, itu Bunda kemampuan kita sebagai orang tua yang harus kita berikan kepada anak-anak kita ya. Lalu bagaimana sih Bunda pola asuh anak untuk ibu pekerja? Ya, ini adalah permasalahan ibu-ibu yang bekerja ya Bunda. Bagaimana bisa memberikan hak-hak anak ini semaksimal mungkin? Bagaimana bisa memberikan pengasuhan semaksimal mungkin? Nah, ini Bunda ya. Yang pertama sediakan waktu khusus untuk buah hati Bunda ya. Tentunya selama bekerja dan tidak bekerja di rumah ya Bunda, anak akan merasakan rindu. Nah, anak akan merasakan rindu orang tua loh Bunda ya. Karena itu saat waktu kerja usai Bun harus siap pulang ke rumah ya, tanpa membawa pekerjaan. Jangan membawa pekerjaan ke rumah ya Bunda. Fokuskan diri, hati dan pikiran hanya untuk anak. Ya, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang Bunda di rumah ya. Bunda juga bisa mengantar anak ke sekolah dulu ya Bunda sebelum Bunda berangkat kerja dan habiskan liburan atau weekend itu quality time untuk anak, untuk keluarga ya Bunda. Nah, itu Bunda kita memang harus menyediakan
waktu yang banyak untuk anak atau waktu yang berkualitas untuk anak ya Bunda. Kemudian memasukkan anak ke pendidikan usia dini. Nah, itu Bunda, jangan berpikir nanti pada waktu SD sudah bosan sekolah ya, jangan berpikir seperti itu Bunda. Jadi untuk ibu bekerja, pengasuhan anak bisa dengan memasukkan anak ke lembaga pendidikan atau PAUD Bunda. Ini merupakan pilihan yang tepat Bunda. Ya, selama Bunda bekerja juga bisa merasa tenang ya. Kemudian merasa tidak terfikirkan, tidak kepikiran anak terus gitu ya Bunda, karena anak akan ada yang mengawasi ya. Selama di PAUD juga anak juga akan belajar banyak hal karena di sana bisa belajar sosialisasi dengan teman-temannya ya. Diajarkan untuk menghormati orang tua karena ada guru-gurunya Bunda di sana ya. Kemudian menyayangi sesama, pembelajaran empati kepada sesama. Kemudian bertanggung jawab ya. Setiap habis bermain, biasanya kalau di PAUD itu langsung dikembalikan kepada tempatnya lagi. Pada waktu datang, tas itu harus ditaruh di mana, kemudian sepatu harus ditaruh di mana ya Bunda. Kemudian jangan lupa untuk selalu terus berkomunikasi dengan guru ya Bunda, untuk mengetahui perkembangan dan karakter anak-anak kita. Ya, kita memang harus selalu berkomunikasi dengan guru ya Bunda. Kemudian fungsikan pengasuhan sebagai perpanjangan tangan Bunda. Jika kita di rumah itu ada pengasuh ya. Jika waktu Bunda tidak bisa 1 kali 24 jam untuk mengawasi anak ya Bunda. Nah, menggunakan jasa pengasuh itu juga akan memberikan rasa aman terhadap anak-anak kita ya. Itu juga bisa menjadi pilihan Bunda, tetapi kita memang harus melihat Bunda pengasuh yang akan kita pekerjakan ya. Kemudian bangunlah hubungan dengan pengasuh Bunda ya, agar pengasuh bisa memberikan perawatan yang baik untuk anak ya. Kemudian anak juga perlu mengerti apa yang harus Bunda kerjakan di kantor. Misalkan meskipun anak itu belum dapat memahami sepenuhnya Bunda, ini yang sudah agak besar ya Bunda, misalkan 4 tahun seperti itu ya Bunda. Ya, alangkah baiknya untuk tetap menceritakan Bunda apa yang Bunda kerjakan sewaktu di kantor, menjelaskan pekerjaan Bunda itu seperti apa ya. Kemudian ini bertujuan agar tidak merasa ditinggal, tidak merasa diabaikan ya. Kemudian Bunda juga bisa memberitahukan alasan kenapa Bunda harus bekerja setiap hari. Ya, itu bisa dijelaskan ke anak ya, agar anak ini tidak merasa iri, kok saya tidak diperhatikan oleh Bunda sih. Ya, itu ya Bunda. Kemudian hindari melampiaskan kemarahan pada anak ya. Secapek-capek apapun kita Bunda ya, memang kita itu diharuskan tidak melampiaskan kemarahan kita ya. Kemudian temani anak bermain dan belajar ya. Bermain itu memang menjadi hobi si anak Bunda ya. Itu sangat wajar sekali dilakukan sehari-hari oleh anak ya. Jadi ketika kita bertemu, kita berusaha untuk menemani anak untuk bermain ya Bunda. Nah, kemudian di sini bangun komunikasi hubungan yang baik ya. Kemudian hingga anak itu merasa aman terhadap Bunda ya. Kemudian tinggalkan pekerjaan dan jangan dibawa pulang Bunda. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya Bunda. Bunda bekerja 9 jam di kantor
ya. Alangkah baiknya jika membawa pekerjaan pulang, ya alangkah lebih baiknya tidak membawa pekerjaan pulang ya Bunda. Itulah pola asuh anak pada ibu bekerja Bunda. Ya tetap terapkan agar hubungan antara Bunda dan anak itu tetap terjaga, tetap terjalin dengan baik. Kemudian ini Bunda, ini tips cara pencegahan agar anak tidak terpapar oleh pornografi Bunda. Kenapa saya sampaikan ini Bunda? Karena banyak sekali kejadian pornografi dan banyak sekali media yang bisa diakses oleh anak terkait dengan pornografi ini Bunda. Nah, terapkan peraturan dan disiplin di keluarga sedini mungkin Bunda. Ya, tahukah Bunda efek dari pornografi pada kehidupan anak? Ya, anak sudah terpapar materi pornografi bisa mengalami permasalahan dan terganggu tumbuh kembangnya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya Bunda. Seiring dengan perkembangan zaman semakin maju, internet juga semakin merajalela, melekat pada kehidupan anak. Nah, paparan pornografi ini bisa bebas ya Bunda. Kalau kita tidak membatasi, ya anak akan selalu terpapar oleh pornografi. Ya, jika bukan keluarga, siapa lagi Bunda? Itu memang tugas kita sebagai orang tua ya. Tidak perlu Bunda. Kali ini ya Bunda, tim Prosa HI akan memberikan tips pencegahan agar anak tidak terpapar oleh pornografi ya. Simak dengan teliti ya Bun, untuk tips-tips cara pencegahan anak agar tidak terpapar oleh pornografi. Ya. Terapkan peraturan dan disiplin di keluarga sedini mungkin Bunda. Ya, setiap keluarga pasti memiliki aturan-aturan masing-masing agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Contoh kecil misalkan Bunda, seperti peraturan jam main anak, tugas sehari-hari, tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ini termasuk peraturan dan disiplin tegas mengenai menonton film ya Bunda. Jangan mengandung hal-hal yang terkait dengan pornografi. Kemudian penggunaan internet ya Bunda, YouTube itu kita batasi agar tidak terpapar oleh pornografi. Ya. Kemudian beri pondasi agama yang kuat ya Bunda. Termasuk tadi hak anak adalah memberikan kesempatan anak untuk beribadah ya. Tidak cukup hanya dengan peraturan saja Bunda. Agama juga perlu ya. Setiap agama pun pasti melarang hal-hal yang negatif, menonton hal-hal yang negatif, menonton hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang tidak mendidik ya. Karena ini apa? Sangat berbahaya bagi otak anak Bunda, pornografi itu. Kemudian berikan edukasi seks sedini mungkin. Ya, kebanyakan masyarakat Indonesia itu memang agak tabu ya Bunda, bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak. Tetapi ini memang sedini mungkin Bunda yang harus kita sampaikan kepada anak ya. Tidak harus dijelaskan selengkap mungkin Bunda ya, tetapi hanya perlu penjelasan dasar seperti menjelaskan anggota tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh tadi ya Bunda. Mana yang siapa yang boleh menyentuh, siapa yang tidak boleh menyentuh ya. Kemudian batasi penggunaan internet untuk anak. Tadi sudah saya sampaikan ya Bunda. Jadi sumbu utama permasalahan terkait dengan pornografi itu adalah internet, akses internet yang bebas Bunda. Karena ini mudah diakses ya, mudah dilihat oleh anak ya. Maka dari itu orang tua sebaiknya memang membatasi penggunaan internet. Nah, kemudian game-game yang mengandung pornografi mungkin dengan tubuh yang seksi, kemudian baju yang seksi,
Ya, itu Bunda. Ya, harus dijelaskan kepada anak bahwa itu tidak baik gitu ya. Kemudian isi hari-harinya dengan kegiatan yang positif Bunda. Selain membatasi internet, kita juga harus mengisi dengan kegiatan yang positif Bunda agar anak tidak bosan seperti itu ya. Salah satu hal yang menyebabkan anak menonton pornografi karena memang dia itu waktunya ini sangat ruang gitu, tidak ada kegiatan-kegiatan ya Bunda. Nah, ya, oleh karena itu kita harus menyediakan kegiatan-kegiatan yang positif di anak ketika anak di rumah seperti itu. Kemudian berikan kepercayaan, jangan selalu mencurigai ini ya Bunda. Nah, sehingga anak akan mempunyai rasa tanggung jawab gitu ya Bunda. Nah, jika Bunda sudah melakukan semua hal yang di atas ya, nah ini kepercayaan kepada anak itu harus diberikan. Nah, itulah Bunda tips mencegah agar tidak terjadi pornografi kepada anak. Meskipun seakan-akan tidak mungkin ya Bunda, namun kenyataannya pada saat ini banyak anak-anak yang terpapar ya akan dampak negatifnya terhadap pornografi itu. Ya ini akan sangat-sangat mengganggu perkembangan anak. Ya. Itu Bunda tadi tips ya untuk agar anak tidak terpapar pornografi ya. Ini ada beberapa hal Bunda yang bisa dilakukan dalam mengatasi tindakan bullying. Tadi selain pornografi kita juga harus waspada terhadap bullying karena semakin marak ya sekarang ini. Karena apa? Itu bisa menurunkan kepercayaan diri anak Bunda. Ya, anak menurunkan keberanian anak ya itu. Yaitu dengan segera tangani dengan disiplin ya. Jadi mendisiplinkan anak ya, ciptakan kesempatan untuk berbuat baik ya Bunda dengan hal-hal yang positif, tumbuhkan empati ya kepada anak, ajari keterampilan berteman. Jadi bagaimana dia itu berteman, bagaimana dia itu bisa bersikap empati kepada teman ya, bagaimana dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh temannya ya. Pantaulah dengan cermat acara televisi yang ditonton Bunda karena ini sangat-sangat memacu Bunda. Ketika di TV ya itu acaranya tentang bullying, kemudian pertengkaran seperti itu bisa memacu anak ya, itu bisa meracuni anak untuk berbuat yang tidak seharusnya gitu. Kemudian ajari anak untuk beriktikad baik, selalu berbuat baik. Libatkan anak dalam kegiatan yang positif ya. Itu Bunda beberapa hal yang bisa kita lakukan agar anak terhindar dari bullying ya. Terima kasih Bunda sudah menyimak video kali ini tentang pola asuh holistik perlindungan kepada anak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi-materi yang selanjutnya. Salam Prosa HI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.